Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Aziza Aulia dengan NIM 220404502033 dari kelas BKA Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah yaitu psikologi konseling dengan materi yang akan saya bawakan yaitu hubungan terapeutik. Jadi yang akan saya bahas di hubungan terapeutik ini ada 7 macam. Yang pertama itu menciptakan hubungan dengan klien. Terus yang kedua itu pengertian komunikasi nonverbal. Yang ketiga itu jenis-jenis perilaku nonverbal. Yang keempat itu perilaku verbal dan nonverbal klien. Terus kelima itu perilaku nonverbal dan verbal konselor. Yang keenam itu keberhasilan konseling. Dan yang terakhir itu penampilan konselor. Baik, langsung saja ke materi pertamanya, yaitu menciptakan hubungan baik kepada konseli. Jadi menciptakan hubungan yang baik dengan konseli atau klien, langkah awal keberhasilan konseling itu merupakan langkah awal keberhasilan konseling. Jadi langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien yaitu yang pertama itu kita sebagai konselor menerima baik dan secara ikhlas konseli maupun klien. Yang kedua itu kita sebagai konselor harus menumbuhkan rasa kepercayaan klien atau konseli agar konseli bisa percaya dengan kita. Terus yang ketiga itu mewujudkan keterbukaan diri. Jadi kembali lagi dengan yang kedua, dengan poin kedua yaitu menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi di mewujudkan keterbukaan diri ini dengan kepercayaan diri ini konselor dapat terbuka dengan kita maupun konselor. Jadi kita perlu menumbuhkan rasa kepercayaan diri konselor terlebih dahulu. Terus lanjut poin kedua, materi kedua itu tentang pengertian komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal di sini merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Meskipun demikian, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata bukan analog dengan komunikasi isyarat bagi orang yang tuli maupun bisu. Jadi menurut Bully 1943, komunikasi nonverbal meliputi intonasi suara, tekanan suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun tatapan, dan yang terakhir itu jarak antara individu. Baik, lanjut komunikasi nonverbal ini masih di materi yang kedua, yang itu pengertian nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini ditinjau dari 3 pendekatan. Jadi pendekatan yang pertama itu linguistik, yang artinya pada komunikasi terlihat sebagian besar kategori dan ini berfungsi dan ini fungsinya untuk perilaku nonverbal. Terus yang kedua yaitu pendekatan konflik, yang meliputi perilaku nonverbal sebagai aktivitas motor pastural yang merupakan pendukungan utama untuk memahami dunia. Terus yang ketiga itu pendekatan pendekatan atau model keterampilan sosial yang dikembangkan oleh Orgli 1945 yang menyebutkan bahwa perilaku nonverbal ini merupakan bagian dari keterampilan motorik yang dipelajari yang dapat dimodifikasi melalui pelatihan. Selanjutnya itu materi selanjutnya yang ketiga itu jenis-jenis perilaku nonverbal. Jadi menurut Gesda
1985 itu Gasda ini membagikan jenis-jenis komunikasi nonverbal ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu perilaku komunikasi nonverbal dengan menggunakan waktu. Terus yang kedua ini komunikasi nonverbal dengan menggunakan badan. Terus yang ketiga ini tingkah laku nonverbal dengan nada suara. Terus yang keempat ini tingkah laku nonverbal dengan mempergunakan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya materi keempat yaitu perilaku verbal dan nonverbal klien. Nah, perilaku verbal adalah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu, perilaku verbal ini perilaku seseorang berupa kata-kata, sedangkan perilaku nonverbal adalah berupa penyakit nonverbal, disebut juga bahasa tubuh. Jadi perilaku verbal dan nonverbal klien itu seperti yang pertama itu verbal. Jenis perilakunya itu verbal. Seperti mau bicara atau tidak mau bicara, bicara lancar atau tersendat-sendat, banyak bicara atau sedikit bicara, bicara gugup atau bicara normal. Terus yang kedua itu jenis perilaku senyuman. Nah, ada senyuman, ada biasa yang memberikan senyuman atau tidak senyuman, spontan, dibuat-buat atau ikhlas atau ikhlas, tepat waktu atau tidak tepat waktu. Kontak mata itu tidak kontak mata, ada kontak mata dan tidak ada kontak mata. Terus ekspresi wajah, gerakan tangan, posisi duduk, anggukan kepala, telapak tangan, rambut, menangis, pakaian, itu semua yang saya sebutkan ke-11 itu merupakan perilaku verbal dan nonverbal klien dalam terapeutik ini. Selanjutnya materi ke-5 yaitu perilaku verbal dan nonverbal konselor. Tadi itu perilaku verbal dan nonverbal konselor, sekarang konselornya. Baik, perilaku verbal dan nonverbal konselor ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, membangun hubungan yang terapeutik dan memfasilitasi proses konseling secara efektif. Untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling, konselor dapat melakukan cara seperti merespon dengan kata-kata pendek. Contohnya, kita sebagai konselor, kita merespon konseli atau klien itu dengan cara teruskan, lalu bagaimana. Baik, selanjutnya yang kedua itu merefleksikan kata-kata lain tetapi makna sama. Jadi contohnya itu, jadi akhir ini kamu kurang tidur. Nah gitu. Terus yang ketiga itu penggunaan positif. Contohnya itu, saya pikir gagasan kamu itu cukup baik atau cukup benar, kayak gitu ya. Terus perilaku verbal nonverbal konselor. Tingkah laku verbal dan nonverbal konselor ini dapat bervariasi tergantung pada situasi, gaya konseling, dan preferensi individu. Jadi jenis tingkah laku verbal dan nonverbal yang umumnya ditunjukkan oleh konselor seperti tingkah laku verbal itu, konselor menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang refleksi dan diskusi yang mendalam dari konseli ataupun klien. Yang kedua itu konselor memperjelas pemikiran atau perasaan klien dengan merumuskan kembali apa yang telah dikatakan oleh klien atau konseli tadi. Terus yang ketiga atau yang terakhir dari tingkah laku verbal ini, konselor memberikan umpan balik konstruktif terhadap pernyataan atau perilaku klien untuk membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri.
Terus tingkah laku nonverbal. Yang pertama itu kontak mata. Konselor menggunakan kontak mata untuk menunjukkan ketertarikan atau penghargaan dan keterbukaan terhadap klien ataupun konselir. Terus yang kedua, ekspresi wajah. Nah, konselor ini menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan konteks untuk mengekspresikan empati, dukungan, atau pengertian. Terus yang ketiga atau yang terakhir dari tingkah laku nonverbal ini itu seperti gestur tubuh. Nah, gestur tubuh ini, konselor ini dapat menggunakan gestur tubuh yang sesuai untuk mendukung komunikasi verbal, menunjukkan keterbukaan, dan memberikan dukungan kepada klien atau konselor. Selanjutnya itu faktor keberhasilan konseling. Jadi banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan konselor dalam konseling. Jadi ada 3 faktor yang paling terlihat ya. Jadi faktor yang pertama itu faktor klien. Terus faktor yang kedua itu faktor konselor. Terus faktor yang ketiga itu faktor metode atau pendekatan yang kita gunakan kepada konseli atau konselor. Terus faktor lain yang juga dapat mempengaruhi hasil konseling kita kepada konseli yaitu tempat atau ruang konseling kita. Itu sebuah keberhasilan konseling. Terus terakhir yaitu penampilan konselor. Nah, penampilan konselor yang menarik itu adalah konselor yang keadaan fisiknya menarik, wajah yang menarik, dan berat badan normal dan mengeluarkan pakaian kasual. Yang kedua itu perilaku nonverbal konselor yang sering diteliti adalah ekspresi wajah, senyuman, tatapan mata, anggukan kepala, dan posisi badan. Terus yang ketiga itu teori pertimbangan sosial dengan prinsip Halo F, artinya bahwa orang yang menarik secara fisik ini juga memiliki sejumlah karakter lain seperti kepribadian yang menyenangkan untuk konseling. Terus yang keempat itu sumber-sumber diri dalam konselor yang mempengaruhi dapat dipercaya oleh klien adalah keahlian, sifat, dapat dipercaya, dan daya tarik dari si konselor ini. Jadi itulah tadi 4 penampilan konselor agar klien tertarik. Baik, cukup sekian dari pemaparan materi yang saya akan bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.